Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau mencoba membahas SKB Penyuluh Kehutanan. Tapi sistemnya aku mau baca soalnya dulu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, nanti setelah nomor 10-nya selesai aku baca, aku akan bahas kembali dari soal nomor 1 ke soal nomor 10. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang nonton video aku kali ini, kalau bisa ambil ballpointnya dulu sama kertasnya. Kalau bisa teman-teman itu jawab pertanyaan aku dan kira-kira berapa yang benar dan berapa yang salah. Ini anggap aja seperti ujian SKB ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Oh iya teman-teman, nanti kalau misalnya aku udah baca soalnya, teman-teman aku kasih waktu 10 detik per soal ya. Kalau misalnya udah 10 detik, aku akan lanjut ke soal berikutnya. Dan begitu seterusnya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari komunikasi publik, kecuali A. Satu pihak atau pendengar cenderung lebih pasif, B. Interaksi antara sumber dan penerima terbatas. C. Umpan balik yang diberikan tidak terbatas. D. Biasanya telah direncanakan. E. Dilakukan di tempat umum. Oke, langsung ke soal nomor 2. Tugas pokok penyuluh kehutanan adalah A. Melakukan kegiatan penyuluhan terkait usaha kehutanan, khususnya kepada kelompok tani hutan. B. Memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan baris administrasi. C. Menyelenggarakan program penyuluhan secara intensif, khususnya terhadap masyarakat sekitar hutan. D. Melakukan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. E. Melakukan pengembangan produk kehutanan seperti hasil hutan kayu atau HHK ataupun hasil hutan bukan kayu atau HHBK melalui usaha tani yang berkelanjutan. Soal nomor 3. Peraturan tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan adalah A. Permen LHK nomor P77 garing Men LHK garing Kum 1 garing 8 garing 2016. B. Permen LHK nomor P36 garing Men LHK strip Setjen garing 2015. C. Permen LHK nomor 32 garing Men LHK strip Setjen garing 2009. D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Soal nomor 4. Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Istilah di atas adalah pengertian dari A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. D. Pembangunan berkelanjutan. E. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam kurung UKL strip UPL. Soal nomor 5. Yang bukan merupakan asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah A. Keterpaduan, manfaat, kehati-hatian. B. Ekoregion, keanekaragaman hayati. C. Kearifan lokal, partisipatif. D. Keserasian dan keseimbangan.
D. Kelestarian, keberlanjutan, dan kemakmuran. Soal berikutnya, nomor 6. Di bawah ini adalah instrumen pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup, kecuali A. KLHS, B. Sertifikasi, C. AMDAL, D. Perizinan, E. Anggaran berbasis lingkungan hidup. Soal selanjutnya, nomor 7. Bentuk media komunikasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Media forum, B. Media cetak, C. Media visual, D. Media audio, E. Media audio visual. Soal berikutnya, nomor 8. Yang termasuk parameter utama dalam identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi adalah A. Partikulat, sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida atau CO2, B. Oksigen atau O2, hidrogen klorida atau HCl, C. Merkuri atau Hg, laju air, D. Nitrogen oksida, furan, E. Karbon dioksida atau CO2, hidrogen fluorida atau HF. Soal nomor berikutnya yaitu nomor 9. Kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipatif aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa, dan mendiskusikan di antara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri dan penyuluh kehutanan disebut dengan A. Sekolah lapang, B. Kursus tani, C. Temu karya, D. Temu usaha, E. Widya karya. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir, yang dimaksud komunikasi massa adalah sebagai berikut, kecuali A. Proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat bersifat mekanis. B. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun dari segi kebutuhan. C. Sifat penyebaran berlangsung cepat, serentak, dan luas. D. Suatu proses di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak lebih besar. E. Pesan komunikasi berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat dan sangat terbatas. Oke teman-teman, sekarang kalian langsung lihat kertasnya ya, kira-kira benar berapa. Jadi di sini aku akan langsung bahas mulai dari soal nomor 1. Inilah pembahasannya. Jadi soal nomor 1, ciri-ciri dari komunikasi publik kecuali, jawabannya adalah C, umpan balik yang diberikan tidak terbatas. Karena kalau komunikasi publik ini, umpan baliknya itu adalah terbatas. Biasanya seperti pidato, jadi para pendengar itu cenderung lebih pasif gitu teman-teman. Jadi umpan baliknya itu terbatas, bukan tidak terbatas. Soal nomor 2, tugas pokok penyuluh kehutanan adalah D. Melakukan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Ini adalah sesuai dengan Permen LHK nomor P36
tahun 2015 pada pasal 3 ayat 1. Jadi teman-teman yang jabatan penyuluh kehutanan, ada baiknya untuk membaca peraturan ini ya. Pembahasan yang ketiga, peraturan tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan adalah A. Permen LHK nomor P77 garing Men LHK garing Kum titik 1 garing 8 garing 2016. Jadi teman-teman juga harus baca peraturan yang terkait metode dan materi penyuluhan kehutanan ini. Mudah-mudahan nanti kalau di tahap SKB-nya ada keluar yang bersangkut paut tentang materi penyuluhan kehutanan. Soal nomor 4 pembahasannya. Jadi, upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi, pengertian itu adalah pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3. Jadi undang-undang ini juga teman-teman harus baca ya, karena ini banyak sekali pembahasan tentang lingkungan hidupnya. Pembahasan nomor 5, yang bukan merupakan asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah E. Kelestarian, keberlanjutan, dan kemakmuran. Sebenarnya kelestarian dan keberlanjutan ini adalah asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi karena ada kata kemakmuran, itu bukan termasuk asasnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal kedua, di mana kemakmuran tidak termasuk dalam asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan nomor 6, di bawah ini adalah instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kecuali B. Sertifikasi. Jadi jawabannya adalah B, itu karena sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 14. Jadi teman-teman baca aja ya pasal 14-nya. Karena sertifikasi itu tidak termasuk ke dalam instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pembahasan nomor 7, bentuk media komunikasi adalah sebagai berikut kecuali jawabannya adalah A. Karena media forum ini bukan termasuk ke dalam bentuk media komunikasi, di mana media komunikasi itu sebenarnya adalah terdiri atas 4. Ada media cetak, media visual, media audio, dan media audio visual. Pembahasan soal nomor 8, yang termasuk parameter utama dalam identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi adalah jawabannya adalah D. Sebenarnya di bagian A ada partikulat, sulfur dioksida, karbon dioksida, tapi yang bukan parameter utama itu adalah karbon dioksida. Karena karbon dioksida ini adalah parameter dukungan gitu teman-teman, atau parameter bukan utama. Kemudian yang bagian B ini, oksigen ini atau O2 bukan termasuk ke dalam parameter utama. Tapi kalau HCl ini termasuk ke dalam parameter utama. Kalau merkuri ini termasuk parameter utama, sedangkan laju air ini bukan parameter utama. Kalau bagian E, karbon dioksida atau CO2 ini termasuk parameter pendukung, bukan parameter utama. Sedangkan hidrogen atau fluorida atau HF ini termasuk ke dalam parameter utama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nitrogen oksida dan furan itu termasuk parameter utama. Sesuai Permen LHK nomor P70 garing Men LHK garing Setjen garing Kum titik 1 garing 8 tahun 2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah. Jadi teman-teman bisa baca peraturan ini dan baca isi-isi dari peraturan P70 ini. Pembahasan nomor 9, kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipatif aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan di antara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya
dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri dan penyuluh kehutanan, disebut dengan sekolah lapang. Jadi ini adalah pengertian dari sekolah lapang sesuai Permen LHK nomor P36 tahun 2015, yaitu tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan angka kreditnya, tepatnya pada pasal 1 ayat 42. Pembahasan soal yang terakhir, nomor 10, yang dimaksud komunikasi massa adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah D. Suatu proses di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak lebih besar. Karena poin yang D itu termasuk ke dalam komunikasi publik, bukan komunikasi massa. Dan penyampaian pesan untuk komunikasi massa itu bukan tatap muka, melainkan melalui media massa. Sekian soal dan pembahasan yang bisa aku sediakan di video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe-nya untuk kalian yang baru hadir di channel ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tekan like-nya ya, supaya aku bisa lebih semangat untuk bahas soal-soal berikutnya. Oke?